Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang membawa kami ke tempat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik, mengingatkan kami akan hari demi hari dalam hidup kami, supaya kami tidak bersalah. Tuhan tolong supaya kami mampu menjaga kehidupan kami. Dan Tuhan ajar kami supaya senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Sorry. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 26 menyambung pembacaan tematik kita Mazmur 19 ayat 1 sampai 7 tentang kemuliaan Tuhan, dan kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 26, ayat 13, kita beringetin sampai ayat ayat 14 saja. Mazmur Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14 aja. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 13, 14 kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara? Sama-sama. Mereka semua bertekun dalam sehati dan doa bersama-sama dengan segala perempuan serta Maria, Bu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, saya minta maaf agak sedikit terganggu ya, tenggorokan. Saya baru selesai melakukan pelayanan di beberapa kota dan saya closing di Manado. Di sana ada KKR yang cukup besar dan saya menyampaikan firman Tuhan di sana. Gereja ini sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus, begitu kira-kira ya, Pentakosta. Kalau di tempat kami memang itu menjadi kalender gereja. Jadi kalender gereja yang kami jalani sehingga tema-tema diarahkan ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang disampaikan oleh Pendeta Randy kepada saya, juga Pendeta Moili, itu adalah bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Nah, dalam kitab Mazmur itu disampaikan langit menceritakan kemuliaan. Segala ciptaan-ciptaan itu. Manusia enggak masuk. Kenapa? Karena memang pemazmur Daud itu sedang mengarahkan dalam Mazmur pasal 19 itu semua ciptaan. Nah, kalau langit menceritakan kemuliaan namanya atau hewan-hewan itu gampang sekali. Anak sekolah minggu juga suka diceritakan kan, burung-burung menyanyi, singa dan segala macam. Langit pun demikian. Tetapi saudara sekalian, untuk gereja saat ini yang sedang memperingati hari Pentakosta, apakah kita memuliakan Tuhan juga? Puji-pujian yang kita sampaikan, ya oke lah, memuliakan Tuhan. Bagaimana kalau seandainya itu perilaku? Begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini bagaimana seorang Kristen itu menjadikan hidupnya memuliakan Tuhan. Bagaimana ia melahirkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya orang bisa melihat hidupnya. Saya masih ingat ketika
almarhum Pendeta Yonatan mengunjungi gereja di mana tempat saya layani sekitar tahun 94 atau 93. Pada waktu itu dia tidak menginap di gereja, tapi dia menginap di hotel karena memang tidak bisa menginap di gereja. Cuma ketika dia datang, dia bertanya kepada saya, "Kamu kuat nggak di sini?" Karena di tengah-tengah gereja itu di tengah-tengah orang yang memang seringkali menghina gereja. Di bagian atas itu ada rel kereta dan itu banyak wanita nakal, preman-preman. Sementara di bawah itu ada daerah-daerah yang kalau orang Jogja bilang itu gali. Jadi orang-orang yang suka mencopet dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah itu ada gereja. Jadi beliau datang dan beliau bertanya sama saya. Saya bilang ya, cuma satu cara untuk bisa menjadi kemuliaan bagi masyarakat di sana. Menuntut semua anggota jemaat hidupnya benar. Itu aja. Pendetanya harus benar. Majelis jemaatnya harus benar. Jemaatnya pun harus benar. Ketika tahun 95 saya ditarik oleh Pendeta Suciono ke Jakarta karena istri saya dengan beliau mendirikan sekolah STLB. Saya sedih meninggalkan gereja itu. Tetapi tahun lalu kalau tidak salah ada rapat hamba-hamba Tuhan GKRI di Solo dan saya datang. Dan saya melihat hasil pelayanan yang pernah kami kerjakan. Senang sekali mendengarnya. Karena tadinya kalau saya gereja habis kontrak, Pak Tatang tahu ya, saya mesti ke Jakarta, khotbah di Mangga Besar, supaya dapat PK. Nah, PK itu kami bawa Pak, untuk bayar kontrak gereja. Sekarang nggak perlu. Jemaat yang sangat minus pada waktu itu, saya dengar dari pendeta pengganti saya, mereka sudah mampu membeli gereja itu. Rumah dibeli. Dan mereka melakukan peribadatan yang betul-betul menyenangkan. Nah itu contoh yang saya bisa lihat gitu. Contoh yang kedua, kemarin saya menghadiri penganugerahan guru besar. Untuk pertama kali, Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia mendapat guru besar. Guru besar itu enggak asal menempel Bapak Ibu. Guru besar itu sebuah proses. Profesor itu enggak bisa, simsalabim profesor. Itu proses yang panjang, saya pun sedang ke arah sana. Ya kami mendapat fasilitas undangan VIP. Begitu sampai saya kaget Pendeta Randy menegur saya dari belakang. Pak Demsi, ayo sini duduk sama-sama saya gitu. Ternyata itu adalah dosen dari Pendeta Randy. Lalu saya bercerita kepada beliau, 20 tahun yang lalu dia datang ke Jakarta. Tamat dari Boston University kalau tidak salah. Saya lupa Boston University atau Boston College. Lulus dengan PhD datang. Tangan kosong. Waktu itu saya sudah jadi pimpinan, dia menjadi dosen. Bayangkan 20 tahun yang lalu. Kemudian 5 tahun setelah dia bergabung, saya pindah. Dia terus setia di seminari itu. Dan 20 tahun kemudian, saya mendapat undangan bahwa beliau memperoleh anugerah guru besar dari pemerintah. Guru besar itu dianugerahkan oleh presiden. Jadi waktu saya datang, saya langsung ingat, wah ini hamba Tuhan yang luar biasa. Bayangkan 20 tahun. Saya pikir dia sudah lupa sama saya. Karena yang undangkan panitia. Jadi undangan-undangan VIP itu digiring ke satu tempat, kita makan di situ. Lalu kemudian saya menyapa istri Pendeta Stephen Tong. Dia sudah lupa, begitu kita ingatkan, wah, dia bilang aku udah tua, Dem, gitu ya, kita ngobrol.
Tapi pada waktu itu teman ini masuk bersalam-salaman. Pikir wah dia ada lupa nih. Ya udahlah, kalau teman sudah lupa nggak usah kita tegur juga kan. Ya saya diam saja. Tapi karena dia di samping saya nggak enak, ya saya mesti berdiri. Begitu saya berdiri, DMC, gimana? Gitu. Saya nggak lihat keberhasilannya untuk memperoleh penganugerahan guru besar itu, tapi saya melihat komitmennya. Kan kalau kita menguji orang itu kan setahun masih gampang ya, 2 tahun masih gampang. Gimana kalau puluhan tahun gitu aja? Waktu saya datang ke sini kan saya terkenal ada Pak Jumali, kira-kira ya. Sekarang sudah berapa tahun? Jadi itu sebuah proses yang memang Tuhan ajarkan pada gereja. Makanya bagaimana gereja itu memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 12 dikatakan begini Bapak Ibu. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Gereja dapat memuliakan Tuhan kalau seberapa jauh pun ia meninggalkan Yerusalem, ia kembali gitu loh. Dalam ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, gitu kan? Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Peristiwa ini ada di Bukit Zaitun. Kalau Bapak Ibu mau belajar sedikit panjang-panjang sejarah, antara Yerusalem dengan Zaitun itu 7 kilo saja. Kalau 7 kilo itu kita bisa berjalan 1 hari. Tadi Pak Tatang bilang, gemuk ya, gemuk katanya minum, jalan aja Pak. Jalan setiap hari ya. Jadi bagi orang yang lama, orang dulu itu jalan 7 kilo itu biasa. Tapi kenapa ada kalimat di situ? Hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 7 kilo itu bukan gampang bagi orang itu karena ada kemungkinan peristiwa ini sudah masuk sabat. Ada kemungkinan. Karena penulis ini adalah seorang namanya Lukas dan dia juga penulis kitab Lukas. Dia seorang ahli, bukan cuma seorang dokter. Dia seorang yang paham tentang budayanya. Maka dia bilang perjalanannya hanya seperjalanan sabat. Itu kemungkinan itu hari mau masuk ke hari Sabtu. Mau buka sabat. Jadi mereka harus cepat-cepat pulang ke Yerusalem. Apa maknanya? Yerusalem tempat mereka hidup. Yerusalem tempat mereka memperoleh ketenangan. Yerusalem itu kata belakangnya itu Salem. Shalom. Tempat di mana mereka memperoleh kedamaian, kesejahteraan. Makanya dalam teologi Kristen untuk eskatologi itu istilahnya akhir zaman itu ada Yerusalem baru. Di mana orang-orang percaya akan ada di situ dan mereka akan hidup di dalam ketenangan. Janji Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana saja. Bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Dan kalau tempat itu sudah jadi dia akan datang menjemput supaya kita bersama. Dan itu adalah gambaran Yerusalem. Berapa banyak di antara kita yang masih setia di gereja ini? Kan itu aja rahasianya. Lama sekali saya tidak datang ke sini karena mungkin kesibukan-kesibukan dan banyak sekali persoalan yang harus saya hadapi. Jadwal yang waduh susah banget. Pak Randy itu strategis banget. Kirim WA ke saya nggak jawab, dia hajar ke istri saya. Karena kadang-kadang WA-nya kan numpuk-numpuk tuh. 1 hari numpuk, istri saya bilang, itu Pak Randy WA kamu loh. Oh iya ya, di mana cari. Waduh, ya susah banget jadi orang. Ya. Tapi paling tidak cukup lama akhirnya saya bisa datang lagi kan, menyampaikan firman Tuhan di sini. Yerusalem nggak boleh dilupakan. Gereja kita di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, nggak boleh dilupakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu,
ketika saya memulai gereja lokal, yang pertama saya lakukan, tidak boleh anggota gereja lain masuk ke tempat saya. Itu yang pernah saya lakukan. Kalau DMC Jura buka gereja di Kelapa Gading, rame. Saya buka aja situ, saya sewa aja gedung situ. Di MOI itu cuma berapa juta, kumpul aja uang, sewa. Tempel muka saya gede-gede. Selesai dunia persilatan. Tapi di mana perasaan saya dengan pendeta-pendeta lain ketika jemaatnya pindah ke saya? Setiap kali ada orang datang saya tanya, kamu gereja mana? Gereja ini, kamu mau gereja dengan Bapak? Oke, 1-2 kali saya periksa kamu. Setelah itu nggak bisa, kamu harus kembali. Nggak boleh. Sama-sama kita hamba Tuhan, kita mengembalakan jemaat, jaga perasaan hamba Tuhan yang lain. Itu saya punya komitmen dari dulu sampai hari ini. Itulah sebabnya mau buka gereja itu mau cari makan atau melayani, itu aja konsepnya. Karena diperlukan jemaat yang militan dan setia dengan Yerusalemnya. Itu baru memuliakan nama Tuhan. Kalau enggak susah juga. Tadi Pak Tatang bilang itu parkir hamba Tuhan. Setelah saya keluar saya baru lihat, oh iya ada tulisan HT. Mungkin enggak enak bilang hamba Tuhan ya, jadi HT aja gitu. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu Pak? Ya ada pendeta itu di parkirnya karena enggak dapat tempat parkir Pak, jauh-jauh Pak parkirnya, kan enggak enak jalannya. Saya langsung teringat pada waktu saya berkhotbah di salah satu tempat di Jakarta Pusat itu. Terang-terang ada tulisan, parkir hamba Tuhan. Saya dong. Ada pula spanduk besar, pembicara DMC Jura. Saya kan. Tapi waktu itu sudah macet, saya pinjam motor kursus anak saya. Jadi ada guru kursus di rumah, dia punya motor pakai keranjang, kiri kanan. Karena sudah terlambat, saya pinjam motornya, kebut. Begitu cari-cari parkir ada tulisan, parkir hamba Tuhan. Wah, parkir saya kan? Saya masuk, syuk gitu. Pala saya digini nama satpam. Bukan parkir kamu itu, sana katanya. Aduh, parah juga nih satpam. Saya buka helm, lihat, tuh. Oh iya ya Pak ya. Tapi lucu juga ya, ada mobil-mobil mewah, ada motor keranjang di situ. Ya nggak apa-apa, jemaat juga harus tahu bahwa hamba Tuhan itu tidak perlu diservis sedemikian rupa, karena dia juga sama, gitu ya. Ingat Yerusalem, karena itu tempat kita. Jadi ini banyak kursi kosong ya, mudah-mudahan karena COVID ya, karena gereja kami itu benar-benar tidak buka baru minggu ketiga saat ini. Kami tidak mau buka. Baru minggu ketiga. Kita dari tahun berapa itu? 2000-an itu. Ya, kami nggak pernah buka. Keren, mana majelis? Keren Pak. Persembahannya tambah kuat. Jadi ketika jemaat ibadah di rumah kan, pakai barcode kan. Rupanya kan malu juga ya, dia kasih persembahan kecil kan. Karena kan kelacak. Persembahan Bapak Sambin. Nah ketahuan kan kalau berapa ribu, kelacak. Jadi majelis saya bilang, Pak puji Tuhan Pak, kenapa? Kita ibadah Zoom Pak, persembahannya 2 kali lipat Pak, dari ibadah pertemuan. Muncullah saya punya kelicikan ya, bagaimana kok kita ibadah Zoom terus? Lama-lama jemaat bilang, Pak kami sudah nggak tahan Pak, kami mau ketemu. Ya nggak boleh saya bilang, naik terus ini, COVID naik terus. Saya sendiri 2 kali kena COVID. Naik terus, saya kehilangan 40 teman. Ada yang pendeta, ada yang dokter, ada macam-macam kena COVID. Saya bilang nggak boleh ketemu. Majelis saya tanya, Pak asal nggak ketemu karena lain? Oh iya bukan, tapi menarik juga karena setelah kita ibadah online, persembahan jemaat naik gitu. Tapi begitu kita buka, mereka rangkul-rangkulan, wah kita nggak ketemu. Betapa cintanya warga gereja kepada gerejanya. Ya itu kemuliaan Tuhan. Ya, saya pernah menyampaikan presentasi,
Orang Kristen Jakarta itu cuma 500.000 dari hampir 10 juta. Sekarang sudah mendekati umur 11 orang di Jakarta. Itu statis, nggak naik-naik orang Kristen 500.000. Tapi perkembangan gereja itu memusingkan Kementerian Agama. Naik terus jumlah gereja. Kemana? Pusing juga tuh. Ada gereja ini, lahir terus gerejanya itu. Ya mungkin banyak orang Kristen gerejanya pindah. Ya, ada satu kali saya khotbah di sebuah gereja yang lumayan besar, tiba-tiba ada yang tegur, Dem. Nah kalau panggil nama Dem itu biasanya cuma satu itu, pasti mantan remaja pemuda GKRI Mangga Besar. Ya, saya pakai dasi keren-keren, semua hormat-hormat, dia tegur, Dem. Wah kaget juga. Kamu di sini? Iya, sudah di sini. Ya nggak setia, susah juga ya. Bapak Ibu, komitmen itu penting. Yang berikut, yang kedua, selain kita diingatkan Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan, ingatlah Yerusalem di mana kita hadir. Yang kedua ini menarik Bapak Ibu, di dalam ayat 13. Nah, bisa tampilkan? Kalau kita ada waktu, cek baik-baik ya. Coba kita cek ya sama-sama ya. Ada nggak yang hilang? Bandingkan dalam kitab Lukas pasal 9. Bandingkan. Silakan buka Lukas pasal 9 tentang Yesus mengutus 12 murid. Ya, silakan cek. Ada nggak yang hilang? Ini penulisnya sama. Lukas ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Ayo. Artinya nggak mungkin salah karena satu penulis. Dalam dua peristiwa. Lukas, dalam kitab Lukas menulis tentang Yesus memilih para murid. Lukas dalam Kisah Para Rasul dia menulis tentang para murid yang berkumpul. Hilang nggak? Satu orang hilang di situ. Siapa? Hati-hati nama terakhir jangan ketipu ya. Yudas bin Yakobus, hati-hati. Yang hilang siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dan kalau Bapak Ibu selidiki dalam dalam Lukas itu benar-benar pas apa yang ditulis. Yudas bin Yakobus, Simon orang Selot. Pas. Ya karena penulisnya satu. Tapi kenapa ketika ia menuliskan, oh ya Bapak Ibu saya tambah lagi, kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, penulisnya Lukas kepada orang yang sama, Theophilus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dikatakan begini, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Lalu coba Bapak Ibu cek Lukas, kita cek sama-sama ya. Agak sedikit belajar ya. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia. Sama kan? Penulisnya sama, tujuan suratnya sama. Jadi nggak mungkin bohong dia. Kalau seandainya beda, Theophilus bilang, Lukas, dalam bukumu yang pertama kau sebut itu. Kok sekarang nggak muncul? Artinya itu fakta, Bapak Ibu. Siapa yang hilang? Yudas Iskariot. Pernah dengar istilah bahasa orang Jakarta finishing well? Menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Kalau hari ini kita bertemu, kalau Pak Sambin kalau ketemu saya masih pakai celana pendek ya Pak ya, wotie. Saya lagi ngantri, tiba-tiba belum masuk. Pak Demsi, mikir saya, karena waktu dia di gereja kan keren ya. Kok tiba-tiba begini ya? Saya juga lihat diri saya juga sama kita Pak. Nama juga di kampung ya Pak ya. Tapi waktu saya kenal beliau, lalu tiba-tiba tidak bertemu bertahun-tahun dan kenal lagi. Yang kita bicarakan gereja. Berarti apa? Masuk hitungan muncul di sini. Dari Lukas pasal 9 muncul di
Tarik kembali tolong. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13. Ada satu yang hilang. Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira pada waktu Anda ibadah pertama, kiri kanan lihat, sekarang nggak ada? Kalau dia dipanggil Tuhan, oke, puji Tuhan. Kalau dia tidak ada, tapi masih ada, nah Ibu Irma mesti cari. Ingat nggak Bu Irma? Siapa? Puji Tuhan kalau dia masih di gereja. Bagaimana kalau dia nggak di gereja lagi? Kita bisa berkata kepada orang, setia kita sampai mati. Ayo kita berkomitmen. Waktu yang akan membuktikannya. Tadi Pendeta Moili bilang, Pak Demsi, mukamu nggak berubah, rambutmu aja yang berubah. Iyalah, waktu sudah berjalan. Terus kita diskusi antar pendeta juga ada kadang-kadang agak konyol juga. Nggak dicat rambutnya. Saya bilang, saya juga mau dicat lah. Tapi setiap kali mau sentuh dengan cat rambut, sakit kepala. Wah, beliau kasih ide. Yang ini saya bilang, sudah coba, nggak bisa. Jadi udah nggak apa-apa begini. Ada kerennya kalau rambut putih itu. Kalau naik angkot, yang rambut hitam disuruh berdiri. Saya berkali-kali itu, mau ngajar di Bogor, naik kereta, menurut saya lebih muda dari dia. Menurut saya. Karena saya masih tegak, masih gagah, dia sudah bongkok. Tapi dia kalah di rambutnya masih hitam. Ini salah sendiri kalau dicat. Jadi Pak Sambin hati-hati kalau cat rambut ya. Kalau kita ketemu di mobil, Bapak disuruh berdiri. Walaupun Bapak protes kasih KTP, dia nggak peduli. Polisinya bilang, kau berdiri. Jadi saya tuh berkali-kali mendapat fasilitas karena rambut putih. Masih ada nggak orang-orang yang tadinya bersama dengan saudara, sekarang di mana mereka? Masih ada nggak mereka yang tadinya begitu giat melayani Tuhan, sekarang di mana? Kalau saya mau sebutkan kan nggak enak ya. Saya itu pernah dibujuk oleh Pendeta Anwari, Pendeta Jonathan, itu untuk melayani di sini, berkali-kali dibujuk. Makanya dibawa-bawa ke sini kan. Artinya suka nggak suka, saya jadi kenal saudara-saudara. Jadi tahu. Nah ini kira-kira. Kalau Ibu Ana itu saya ketemu malah waktu di Jogja. Bikin mission trip. Tadi Ibu Ana kami cerita bagaimana Pak Tatang punya gaya. Tapi ketemu Pak Tatang puluhan tahun. Wah masih setia kan. Yang saya jujur aja ya. Yang saya sampai hari ini nggak pernah berubah sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu Pak Jomali. Selalu mau di mana kayak duduknya, di sini kayak, pasti di samping istrinya. Iya kan? Saya selalu perhatikan tuh. Sama ibu juga. Itu proses yang nggak gampang loh. Pertanyaannya, masih mampu nggak kita selesaikan keadaan kita seperti ini sampai Tuhan manggil kita pulang? Ada yang ibu-ibu yang sudah dipanggil Tuhan ya di tempat ini ya, ada ya. Ada. Yang saya tahu ada gitu ya. Tetapi bagaimana para ibu-ibu ini begitu setia melayani Tuhan? Gitu. Jadi Lukas kasih tahu. Lukas beritahu, itu loh orang-orang ini loh. Coba lihat Petrus, pengkhianat loh. Pengkhianat loh. Tetap muncul namanya. Manusia itu biasa jatuh dalam dosa, tapi yang nggak biasa itu kalau nggak tobat-tobat.
Karena tiap hari makan tomat sih. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Makanya Roba jangan makan tomat, cabai sekalian. Semuanya ada mereka. Ya kalau kita bisa sama-sama ya, keren ya. Keren banget. Yang tadi Bapak bilang apa? Ikut ibadah apa? Ikut vokal grup Hebron. Hilang di 2014. Oh 2004. Tapi kalau Pak Samin saya tahu dari dulu dia nyanyi terus tuh. Ada berapa vokal grup atau paduan suara di gereja-gereja itu? Dari mereka muda sampai mereka tua loh. Bahkan ada saya lupa itu nyanyinya aja pakai tongkat loh. Pada waktu saya mulai melayani di Jakarta itu, gagah sekali bapak itu, ibu itu cantik sekali gitu loh. Ketika saya khotbah di situ sudah pakai tongkat loh, masih terus loh. Jadi tim Pak Samin ini kalau boleh terus Pak, hilang itu kalau dipanggil Tuhan, kalau nggak dipanggil Tuhan, tarik terus Pak, nah, kan keren kan? Jangan sampai kita tidak menyelesaikan tugas kita. Di mana kita dipanggil, di situ kita setia. Di mana kita komit, di situ kita buktikan. Kalau kami para hamba Tuhan itu tidak bisa dituntut kesetiaan di gereja, karena kami itu diutus. Makanya kadang-kadang kalau perpisahan itu dengan jemaat yang kita sudah layani, itu kasihan banget. Saya pernah bertugas di sebuah gereja yang harus pindah setiap 5 tahun. Kasihan sekali. Tahun pertama kita perlu penjajakan, tahun kedua kita perlu penataan, tahun ketiga kita melakukan kolaborasi, tahun keempat kita mulai stabil, tahun kelima dipindahin. Ya udah dipindahin. Ada. Saya pernah itu. Ya enak sekali. Pindah ke gereja sana sudah disediain pastori, semuanya disediain. Tapi ulang lagi, tahun pertama pengenalan, tahun kedua. Nah waktu saya jadi pimpinan di gereja itu saya bilang, dirubahlah, jangan 5 tahun, boleh nggak 10 tahun. Masa pendeta kayak pegawai negeri. Coba 10 tahun, ternyata ada pendeta, begitu di SK-kan pindah dia nggak mau. Ya susah juga. Tapi ada gereja yang seperti kita. Yang memang sampai Tuhan panggil, ada. Jadi kalau hamba Tuhan itu dia pindah-pindah itu bukan berarti dia tidak komit. Kadang-kadang ada panggilan Tuhan yang sangat spesial. Saya waktu di GKRI Jogja itu saya komit. Nggak punya uang waktu itu saya masih ingat, dengan istri mau menikah. Kita sempat saking bodoh-bodoh Pak zaman dulu ya. Ada uang berapa? Titip sama kakak ipar. Karena dia bisnis kan, supaya kita dapat penghasilan lah. Ada, kita sampai begitu pikirannya. Nggak mungkin kita hidup dari jemaat begini, saya bilang. Ya kita kumpul uang, ada uang berapa? Sudah kita hitung semua. Kita akan bangun di gereja, kita akan ini semua. Nggak taunya pertemuan di Purwodadi, Pak Socono Demsi harus balik. Karena saya perlu supaya dikembangkan. Kamu harus ini. Oh ya udah, balik. Itu ya. Meninggalkan jemaat bukan karena tidak setia. Meninggalkan jemaat itu karena satu panggilan. Ada nggak pendeta yang meninggalkan jemaat? Banyak. Banyak. Saya ini diminta ada 3 gereja di Kelapa Gading karena pendetanya tidak tahan pergi. Telepon majelisnya, Pak kami nggak ada pendeta. Lah pendeta yang lama di mana? Sudah pindah. Kalian tuh lucu ya, pendeta yang dipelihara, disayangin, kenapa pindah? Dia dapat jabatan lebih bagus Pak, pindahnya ke luar negeri. Oh ya udah, cari pendeta, taruh lagi pendeta, taruh lagi. Ya kalau ada pendeta yang seperti itu ya nggak bagus lah ya, nggak setia. Setahu saya pendeta itu begitu dia dilantik cuma satu, sumpah dia, janji dia sama Tuhan. Aku akan setia di sini, apapun yang terjadi. Jadi firman Tuhan ini bukan cuma untuk kepada saudara sebagai jemaat, rekan-rekan majelis, bukan. Tapi kepada siapapun termasuk kepada kami para pendeta. Mampu enggak nama kami itu ada di sini atau jangan-jangan hilang? Banyak Pak. Banyak. Yang ketiga Bapak Ibu,
Bagaimana kita memuliakan Tuhan selain kita ingat Yerusalem di mana kita hadir? Selain kita harus menyelesaikan waktu dengan baik di mana kita ditempatkan Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun persekutuan. Kita nggak usah bicara persekutuan gereja dulu, kita bicara dulu persekutuan rumah tangga. Suami, istri, itu aja sudah berbeda. Laki dan perempuan menikah itu aja sudah berbeda. Secara psikologis, laki dan perempuan cara berpikirnya tolak belakang. Laki rasional, perempuan perasaan. Secara intuitif, laki itu fokus, perempuan tidak. Jadi Pak Jomali jangan disuruh pergi belanja di pasar. Ibu tulis, wortel 2 kilo. Ibu jangan mimpi dia akan bawa pulang yang lain. Hanya wortel 2 kilo. Tapi Pak Tatang jangan suruh istri pergi ke mall. Ibu Ana bilang, saya mau beli kaos kaki anak-anak. Pak Tatan catat ya, kaos kaki anak-anak. Berapa anak Pak? Maka itu kaos kakinya kan? Katakanlah mau beli kaos kaki si Edgar aja ya, 1 pasang. Bapak catat. Begitu Ibu Ana pulang, macam-macam buat Pak. Ada kaos kaki, ada sepatu, pokoknya sejauh mata memandang itu yang dia sikat. Kenapa? Begitulah wanita. Dia punya perspektif yang lebih jauh daripada si pria. Bukan berarti Ibu Ana royal, bukan. Begitu dia jalan langsung melekat itu. Aduh, sepatunya. Jalan lagi, aduh, celananya. Jalan lagi, aduh, topinya. Padahal catatannya kaos kaki. Bayangkan yang satu begitu luas paradigma berpikirnya, yang satu sangat fokus paradigmanya dikasih kawin sama Tuhan, satu keluarga. Jadi kalau saya bilang ada rumah tangga tenang-tenang, adem-adem ayem, justru itu seperti air tenang yang menghanyutkan. Ada seseorang yang dulu aktif di tempat perusahaan ipar saya sebagai seorang bintang film. Setiap kali mau istirahat makan, saya lihat dia berdoa. Setiap kali dia mau mulai gerakan syuting, dia juga berdoa. 16 tahun pernikahan, dia ceraikan istrinya. Kesalehannya bagus, komitmennya bagus, tapi belum tentu. Karena sebuah persekutuan itu mempersatukan. Coba lihat ayat yang ke-13 ditampilkan di sini. Perhatikan. Ayat 14, naik. Nah, mereka yang dalam ayat 13 kan para murid kan? Bertekun, perhatikan kata sehati. Dalam doa, perhatikan kata bersama-sama. Tapi ingat ada tambahan di situ. Tadi kan rasul-rasul laki-laki semua kan? Tambahlah cewek-cewek. Ibu-ibu. Kata orang, ibu itu mulutnya banyak, kata orang. Minta maaf ya, Ibu Irma. Bayangkan di situ ada Maria, Ibu Yesus. Wah, senior loh. Senior. Kalau kumpul dengan ibu yang senior, segan nggak? Segan. Coba istri Pak Anwari datang, seganlah kita, ya kan? Istri Pak Yonatan masuk, seganlah. Kenapa? Suka tidak suka itu melekat. Lah ini bukan Yesus punya istri loh, emaknya loh. Segan nggak kumpul? Mikir loh. Bisa-bisa kita nggak bisa doa itu. Kita nggak bisa khotbah pula, kita nanya, Mak gimana nih Mak? Ya kan? Lalu apa?
Ngeri lagi. Dengan saudara-saudara Yesus. Coba lu ketemu saudara Yesus lalu salah khotbah. Kakakku gak ngomong itu loh. Celaka sudah. Teman-teman kita di Katolik tidak mempercayai ini karena mereka punya doktrin Maria Immaculata. Maria Immaculata itu adalah Maria perawan seumur hidup. Jadi tidak mungkin punya anak lagi. Tetapi kata ini, kalau saudara baca buku saya tentang praksiologi, ada Ampersolaman saya tulis, itu judul daripada pergulatan Yesus dengan para saudara-saudaranya. Itu Yakobus itu ditulis oleh Paulus dalam kitab Galatia sebagai saudara Tuhan kita. Dalam kitab Yakobus dibuka dengan kalimat dari Yakobus saudara Tuhan. Nah, kata itu digunakan kalau saudara, dia dalam bahasa Yunani, minta maaf ya saya sebutkan dalam bahasa Yunani dia menyebut kata adelphos. Kalau kata ini dimelekat adelphos Yesus, itu kalau dalam bahasa Indonesia kita satu rahim. Satu rahim. Jadi Yakobus itu satu rahim dengan Yesus. Kalau sepupu, dia nggak mungkin pakai adelphos. Dia menggunakan anepsos. Itulah sebabnya kenapa gereja Protestan kita percaya ini, gitu loh. Sedikit ya, tambah-tambah pengetahuan jadi kita ngerti. Coba, semua laki-laki yang hebat, tinggal 11 tadi, kuliah dengan Yesus 3 tahun, master itu, luar biasa itu ilmunya. Bersekutu dengan ibu Yesus, saudara-saudara Yesus. Tapi menarik di situ, ada kata sehati dan bersama-sama. Berapa banyak gereja itu pecah Bapak Ibu? Hanya karena mau jadi ketua sinode. Saya ketua sinode 3 periode, berhenti sendiri. Malu. Begitu masuk keempat, dipilih lagi, nggak usah. 2017, sekalian saya keluar dari gereja itu. Supaya juga nggak dianggap-anggap sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Orang tanya, kenapa Pak Demsi? Ya nggak usah lah. Kita bukan tugas menjadi ketua, tugas kita melayani Tuhan kok. Lagi menunggu pelantikan guru besar Pak Randy bisik, kapan Bapak tabiskan pendeta lagi? Sudah nggak bisa Pak Randy. Kenapa? Saya sudah bukan ketua lagi, udah nggak boleh. Kenapa Bapak berhenti? Ya memang nggak boleh. Makanya saya bingung tuh gereja berkelahi aja kerjanya. Bapak Ibu, saya punya mental dari dulu. Kalau saya mimpin jemaat, ada yang mau ganggu, saya serahkan. Tanya istri saya. Kamu mau ambil? Ambil. Aku rintis baru. Ada seorang yang bernama Quaker. Pasti Pak Tatang suka minum, suka makan. Havermut. Quaker. Quaker ini adalah kelompok orang-orang Puritan dari Inggris. Karena mereka semangatnya adalah gereja reformasi, mereka tertendang. Karena gereja Anglikan reformasi tapi masih gaya Katolik. Karena pada zaman itu orang-orang memburu mereka-mereka ini. Hanya mereka pindah ke Amerika. Mereka bangunlah satu kota namanya Philadelphia. 2 kata digunakan. Philos adelphos. Philos cinta kasih antar sesama. Agape kasih Allah kepada manusia. I love you, titik. You rusak, you nggak benar, tetap I love you. Itu kata Yesus. Tapi ketika masuk storgio, I love you because saya mengasihimu karena kamu anak saya. I love you because saya mengasihimu karena kamu saudara saya, kakak, adik. Gitu. Tetapi kalau masuk kepada istilah yang ketiga, philia, I love you because you my friend. Saya mengasihimu, saya mencintaimu karena kita bersahabat. Nah sekarang mereka ini bukan saudara kandung. Dari Inggris masuk ke sana. Mereka juga bukan siapa-siapa, mereka hanya bersahabat. Lalu mereka bertekad, kita bangun kota yuk. Philadelphia. Kota yang dibangun dengan persahabatan, tapi seperti saudara kandung yang tadi adelphos.
Walaupun kota itu tidak lagi seperti itu. Dan apa kata si Quaker itu? Kalau kamu mau ngambil tanah saya, ambil, aku pergi tempat lain. Nggak boleh ribut. Masih ingat nggak apa yang dikatakan Abraham kepada ponakannya Lot? Kita ini kerabat. Kalau Bapak Ibu ngerti bahasa Ibrani, itu Abraham begini-begini sama Lot. Padahal Abraham itu paman loh. Lot itu ponakan. Coba kita kalau Sincia, kita jadi asuk. Gaya kita. Ponakannya semua begini kan. Lepas dari ampaunya. Kita bangga karena kita punya posisi. Kita bangga karena kita punya status. Tetapi Tuhan mengajarkan tidak seperti itu. Membangun sebuah persekutuan seperti saudara. Lah kalau gereja, miniatur kerajaan Allah dibangun, lalu pecah sana pecah sini, sakit kepala. Terakhir nih saya punya kasus, saya punya wakil gembala. Masih tinggal di rumah saya sampai sekarang. Majelis tanya, Pak bagaimana? Biarin aja. Terus gimana Pak? Biarin aja. Kenapa? Buat apa? Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman hamba Tuhan, kalau kamu mau ambil yang saya pegang, ambil. Nggak perlu kita ribut. Buat apa mendesain pertikaian sampai menghancurkan sama-sama? Cuma satu, manusia itu bisa ribut cuma satu. Satu nama, kedua perut. Makanya jangan suka cari nama. Kan dari kecil sudah punya nama Pak ya? Udah punya nama, Tatang. Nggak usah rubah jadi Demsi Pak. Nggak enak. Tatang, udah itu nama dari kecil. Orang berkelahi karena nama. Jabatan. Apa artinya sebuah jabatan Pak? Semua itu udah masanya berhenti. Perut. Makanya Bapak Ibu kenapa saya bekerja? Karena saya nggak mau terima gaji gereja. Kenapa saya bekerja bahkan punya posisi yang bagus di Universitas Kristen Indonesia? Pimpin program doktor di situ. Kenapa? Karena saya nggak mau. Saya hanya mau melayani saja. Udah itu. Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman, yuk mau jadi gembala, ambil. Tanggung semua beban-beban itu. Yuk pikir gimana jadi gembala. Lagi ngantuk-ngantuk jemaat sakit, lu kunjungi rumah sakit. Jangan cuma enaknya aja. Jemaat berkelahi tengah malam, datang di situ. Jadi juru damai, bukan kau bela si laki, bela si perempuan. Anak-anak nggak bisa sekolah, kasih uangmu. Itu namanya gembala. Jangan berpikir selalu ada fasilitas, Mampus deh kita kalau punya hamba Tuhan kayak begini. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman yang di SCT, didik hamba Tuhan itu untuk melayani, bukan untuk jadi bos. Itu. Bayangkan mempersatukan sebuah konsep dalam gereja. Nggak gampang loh. Para rasul bangga dengan jabatannya. Bapak Ibu tahu nggak para rasul ini kerjanya tuh minta jabatan. 4 kali loh. Terakhir, coba mari kita lihat sama-sama. Ayat 6, tolong tampilkan. Terakhir aja Tuhan mau naik ke surga, masih juga bertanya. Ayat 6, coba tampilkan. Apa di situ? Ayat 6. Nah, tanya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, Bapak Ibu udah waktu mundur-mundur dikit ya. Pertama dia mau nanya, siapa lebih besar di antara kita? Sampai mama-mama mereka tanya sama Yesus. Ini kalau Ibu Irma punya anak nih, murid Yesus. Ibu Irma datang ketemu Yesus. Tuhan, anakku di mana posisinya? Itu kerjanya mereka. Sampai Tuhan jawab itu, aduh ngeri deh Tuhan jawab itu. Kamu tuh nggak usah tahu, kalau baca ayat 6, ayat 7. Kamu nggak usah tahu itu. Gitu loh. Bahkan sampai ada kata Tuhan,
Anak pun tidak tahu. Langsung diterjemahkan, Yesus tidak maha tahu. Padahal konteks itu Yesus mau katakan, itu bukan urusanmu. Urusan Bapa di surga itu. Makanya saya selalu katakan kepada rekan-rekan hamba Tuhan itu, yang pernah saya tabiskan itu ada 80 orang sekarang. Saya selalu katakan begini kepada mereka, kalau you pakai toga itu, lalu you merasa terhormat, you salah. Saya punya toga lebih terhormat, ada 3 garis di sini. Itu saya punya toga. You punya toga itu toga pelayanan. Bukan untuk digagah-gagahkan, bukan. Kalau you seperti kami, pendeta dan kami ada di posisi pendidikan S3, nah baru lu saya hormati, saya bilang. Ilmunya ada. Tapi kalau melayani STH, minta maaf bukan merendahkan. Gayanya minta ampun, aduh sorry deh saya bilang, minta maaf. Lu gak ada apa-apanya, minta maaf. Jangan sombong. Dipersatukan. Ada ibu Yesus di situ, ada saudara Yesus di situ, ada para murid Yesus di situ. Satu. Laki perempuan, debat kiri kanan, gak apa-apa. Saudara pikir saya juga dengan istri gak suka-suka debat? Debat kami. Istri saya sedang bikin disertasi S3 loh. Lagi tidur aja dibangun. Itu teori ini mengatakan gini, tidur. Tidur saja saya bilang. Kok kamu gak mau jawab? Ya saya ngantuk lah. Tidur aja, besok kita debat. Saya bukan promotornya. Cuma karena saya pimpinan di program itu. Dikit-dikit nanya dia, berdiskusi. Gak kasih sekolah tinggi, salah. Kasih sekolah tinggi pusing, kan gitu kan. Tapi itulah warna daripada sebuah proses berumah tangga. Kalau saya ngomong gini boleh ya? Udah 26 tahun Bu saya menikah, boleh ya? Kalau dulu masih muda-muda, Pak Jumali bilang, kamu kecil gitu ya Pak ya. Sekarang sudah boleh ya? 26 tahun saya menikah. Debat kan kita sama istri kan? Istri bilang begini, suami bilang begini. Bagaimana cara mempertemukan? Itu seni hidup. Tanpa menyakiti, tanpa tersakiti. Wah indah banget. Makanya saya kadang-kadang kalau sudah mulai tinggi-tinggi tensi saya suka alihkan. Kue teo yuk. Karena hobinya di situ. Kue teo atau ya itu ketemu Pak Sambin. Wote yuk. Nah itu tekniknya di situ. Daripada tensi tinggi. Karena kalau tensi tinggi para dokter itu lucu, ribut mengenai pendapat orang. Saya ngajar filsafat sudah hampir 20 tahun, yang saya ajar itu orang-orang sudah mati semua. Plato lah, Kierkegaard lah, Schopenhauer lah. Saya sendiri juga nggak pernah ketemu dia, ngapain saya ajar, kan begitu. Hanya karena tuntutan akademik ya udah tak ajar gitu loh. Ngapain pusing-pusing? Kalau saya sih ingat betul perkataan almarhum Pak Anwari sama saya. DMC ingat baik-baik. Melayani itu bukan untuk suatu kehormatan. Itu masuk di kepala saya. Makanya Bapak Ibu, saya tuh dari dulu sampai sekarang tetap aja low profile kan. Tetap aja. Ketemu aja kalau saya di kampus ya udah ada sedikit-sedikit keren-keren lah. Tapi kalau di bawah-bawah enggak, tanya Pak Sambin, ketemu celana pendek kan? Celana pendek ketemu saya. Orang pernah saya ngantri di mall itu, celana pendek. Lalu ada ibu-ibu bisik, itu Pak Demsi. Kata suaminya, bukan. Kata istrinya, Pak Demsi. Kata suaminya, bukan. Dalam hati saya, iya, supaya kau yang bayar. Saya punya. Akhirnya kata si suaminya, nggak mungkin Pak Demsi. Dia pergi, aduh nyesal saya. Coba kalau Pak Demsi ya, biasa langsung dia bayar itu belanjaannya. Karena pernah begitu. Begitu isi bensin, Pak jalan aja. Loh kenapa? Bapak jalan aja. Loh kok bisa? Saya sudah catat Pak. Iya kenapa? Mobil di sana yang bayar Pak. Siapa ya? Saya lihat. Ya udah angkat tangannya. Udah jalan. Jadi ada orang bisa tanya loh di pinggir jalan loh.
Karena memang tampangnya begini. Emang saya mau bagaimana? Orang udah begini modelnya. Nggak usahlah terlalu tinggi-tinggi mainannya. Yang penting jaga persekutuan. Ini para murid. Ada Ibu Yesus, Bu. Ya kan? Menaruh rasa hormat sama orang lebih tua. Gitu. Ada saudara Yesus, rangkul. Wah, persekutuannya indah. Saya pernah khotbah di satu gereja, 2 suku berkelahi, gereja itu milik suku yang lain. Gereja-gereja suku lah, itu terjadi di Bekasi. Jadi gereja itu lucu, ini suku A, ini suku B. Nah mereka sekarang ribut, siapa yang berhak memimpin perjamuan kudus? Pendeta suku mereka atau pendeta suku ini? Ya nggak ketemu lah, hanya mereka bilang, ambil suku di tengah. Nah, si DMC, maksud saya orang Manado. Saya datang. Begitu saya datang, suasana perpecahan itu keras sekali. Bayangkan Bapak Ibu, penjemput tamu suku A sendiri, penjemput tamu suku B sendiri. Nah, saya mau duduk di mana? Akhirnya mereka taruh saya di tengah. Ya wes, nggak apa-apa. Saya tanya, saya di mana duduknya? Langsung pada plotot. Di tengah saya bilang. Udah, duduk di tengah. Perjamuan kudus pula. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Mereka nangis menerima anggur, menerima roti. Pulang gak salaman juga. Mau di gereja itu begini? Mau gereja kita begini? Janganlah. Boleh nggak beda pendapat? Boleh. Kata Amsal, banyak kepala, banyak pendapat. Bisa nggak merugikan banyak kepala, banyak pendapat? Bisa. Tapi bisa nggak menguntungkan? Sangat bisa. Kalau kami di dunia pendidikan tinggi, bikin suatu penelitian, nggak bisa kami langsung promosikan. Presentasi di depan Dewan Guru Besar. Mereka beri masukan. Kadang-kadang ya, hati saya nih, lu belagu, lu nggak ngerti juga. Tapi kan dia profesor loh. Ya terima aja dia ngomong. Satu lagi ngomong. Kita kumpul. Makanya kami biasa itu, dikritik, di apa tuh biasa. Yang penting jangan serang fisik. Serang, bodoh sekali kau. Nggak apa-apa. Emang saya orang bodoh. Kalau nggak bodoh ya nggak sekolah ya. Teman saya pendeta di satu gereja, sakit hati banget dengan pembantu rumah tangganya. Pak DMC, saya punya asisten rumah tangga. Aduh bila minjali Pak, aduh mencengkelkan. Loh kenapa? Bodohnya loh Pak. Terus saya bilang, boy, kalau dia pinter, lu jadi pembantu, dia jadi majikan. Langsung ketawa, iya benar juga ya. Nah itu, kalau terima pembantu kurang pengertian, diajar, bukan dimaki-maki. Kapan dia dapat pengertian? Coba Bapak Ibu punya anak kecil. Pernah lihat nggak anak kecil kencing di celana? Umur 3 tahun, harusnya sudah toilet training, sudah bisa kencing di luar, di WC. Dia kencing di celana. Anda marah sama dia. Sudah tahu mama ajar, sudah tahu dibilang tidak boleh kencing di sini. Praktek sama anjing. Anjing itu berkali-kali diajar. Tapi Pak Dewi saya sudah berkali-kali ajar. Praktek sama Alkitab. Dan ajarkan itu berulang-ulang. Dalam bahasa Ibrani, berulang-ulang itu seperti roda berputar. Tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti. Kalau kita kan lain, seperti koboi di Dallas. Istrinya dengan dia naik kuda. Cuma satu kuda, mereka bodoh naik kuda. Kudanya kelelahan, kudanya jatuh. Koboi itu berkata, bangun. Kudanya hanya lihat. Kudanya sudah nggak sanggup lagi. Lalu dia mulai hitung. 1, bangun. Kudanya nggak bisa bangun. 2, bangun. Kuda nggak bangun. 3, bangun. Dor, matilah kudanya. Ditembak. Istrinya nanya, Papa, kenapa kau tembak kuda kita satu-satunya? 1. Kalau kuda kita sudah nggak ada, kita jalan kaki jauh. 2.
Istrinya terpaksa diam, takut ketiga. Kita kan begitu terapkan sama anak-anak kita kan. Mama sudah bilang 1, 2, 3 selesai. Di kantor kan 3 juga ya Pak? Ya Pak Jum ya? 3 juga ya SP. 1, 2, 3 keluar. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang selama-lamanya proses. Persekutuan hanya bisa terjadi kalau kita ada saling pengertian. Hari ini disakiti, ya udah dilupakan. Hari ini kecewa, ya udah. Sama kayak suami istri. Coba Bapak Ibu, berapa kali dikecewakan oleh istri kita? Berapa kali suami mengecewakan istrinya? Orang saya pernah tanya kok di seminar keluarga. Ambil kertas, ambil. Tuliskan kebaikan istrimu. Malah mereka ketawa-ketawa. Oke, istri-istri, tulis kebaikan suamimu. Malah dia bertanya, emang ada? Begitu. Begitu saya bilang, tulis kejelekan istrimu. 1 menit sampai 3 menit. Hei, stop. Enggak Pak, masih banyak katanya begitu. Bahkan ada yang teriak, minta lagi kertas begitu. Tulis kejelekan istrimu. Dia bilang ini dia katanya. Tulis lagi banyak-banyak. Sifat manusia begitu. Ingat orang punya perbuatan, tapi kita nggak pernah ingat kebaikan orang. Makanya persekutuan itu Tuhan didik. Ada mamanya Yesus ya, ada adik-adiknya Yesus ya. Kalian harus satu-satu. Indah hidup ini. Jadi jika Mazmur dalam pasal 19 ayat 1 sampai 7 mengatakan langit dan alam semesta menceritakan kemuliaannya. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai 14, engkaulah yang menceritakan kemuliaannya. Bagaimana engkau menceritakan kemuliaan Tuhan? Melalui apa? Pertama, ingat di mana engkau besar. Gereja, rumah, dan engkau tidak boleh meninggalkan karena itu Yerusalem. Yang kedua adalah apa? Finishing well. Setia, selesaikan tugasmu dengan baik. Ya, ada sebuah gereja sedang dibangun, lagi giat-giatnya membangun, ketua panitia tinggalkan. Gereja berhutang miliaran. Ketua panitia bilang, silakan kalian urus. Pada waktu itu gereja diresmikan, saya duduk di samping pendeta itu. Pendeta itu cerita, Bapak tahu nggak? Kami Pak tunggang langgang cari uang. Ketua panitia kami lari meninggalkan kami Pak. Dia tinggalkan hutang-hutang yang begitu banyak. Saya sampai malu sama jemaat Pak. Akhirnya jemaat bilang, ya udah nggak apa-apa Pak. Mari kita bersatu. Saya ingat sampai ada jemaat Pak Demsi. Sampai mobil yang sudah reot, yang tertinggal di rumahnya. Dia tarik, jual. Saya kaget juga. Nggak apa-apa. Engkau boleh pergi meninggalkan gereja ini, kata si pendeta. Tapi kami akan tetap bersatu. Sekarang gerejanya besar. Berdiri megah. Sudah jadi. Jangan tinggalkan. Selesaikan tugasmu dengan baik. Dan yang ketiga apa? Persekutuan. Jaga persekutuan kita dengan teman. Saya boleh saja mengkritik Anda, tapi saya tidak boleh membenci Anda. Saya boleh saja menyampaikan ketidaksukaan saya kepada Anda karena cara kerja, tapi saya tidak boleh menyampaikan ketidaksukaan kepada pribadimu. Tidak boleh. Dua hal yang berbeda harus kita jalankan. Rapat tidak setuju, di luar tetap bersama. Rapat majelis boleh angkat kursi, tapi kalau kursi patah lu mesti ganti. Ya, saya dulu pimpin jemaat sebesar gini, rapat majelis dia angkat kursi. Maksud saya begini Pak Pendeta, langsung patah. Catat, ganti kau. Langsung dia bilang, enggak rusak Pak, cuma enggak, sudah rusak, kau ganti. Kesempatan. Udah, di kampus gitu juga, ada dosen tepuk meja. Lah meja saya itu udah kaca. Pak pimpinan, saya tuh ingin gini, enggak bisa bro. Tapi begini Pak, saya kan profesor Pak. Enggak bisa, bro harus tahu, ini begini. Enggak bisa. Langsung dia, tapi begini, enggak bisa. Nah saya kalau enggak bisa, saya pegang meja kan. Daripada tangan saya pukul meja, saya pegang meja. Dia yang pukul tuh meja. Enggak bisa Pak, pecah. Nah kau ganti. Kau ganti saya bilang. Berdebat boleh, tapi jangan rusak barang.
Berdebat boleh, tapi jangan benci orang. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Ribut sama suami istri, biasa. Satu hari bantal guling di tengah, nggak apa-apa. Kenapa? Masih emosi. Hari kedua, tarik bantal guling. Begitu bangun, ditarik lagi sama istri di tengah. Oh, berarti istri masih belum move on. Nggak apa-apa. Lama-lama, tarik dikit, lama-lama juga dia diam, jadi satu lagi. Begitu. Jangan begitu ribut, istri langsung ke gudang. Suami langsung ke dapur. Ya yang tidur kamarmu ya rugi. Orang kamar dibikin bagus-bagus untuk suami istri. Nah, berdebat boleh, itu biasa. Tapi tetap menjaga persekutuan. 3 ya, yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan kita. Boleh ingat? 1 apa? Ingat Yerusalem. Apapun yang terjadi, GKRI Kelapa Gading tempat Anda. Jangan kau tinggalkan. Saya sudah tahu banyak. Ada orang GKRI sini pindah di gereja lain. Karena saya sering khotbah di gereja lain. Pak DMC, kenal saya enggak? Lupa. Saya GKRI Kelapa Gading, Pak. Kurang ajar. Hati saya. Kamu giliran mati, kau panggil tuh pendeta Randy. Tapi persembahanmu kau kasih ke gereja lain. Itu kan kurang ajar namanya. Ayo kita makan di restoran Padang, bayar di Chinese food. Marahlah tuh orang Padang. Setia lo sama gerejamu ya. Pendeta Anwari, Pendeta Jonathan sudah meletakkan dasar di sini. Mereka sudah pergi. Mereka sudah kembali ke surga. Kepikir nggak kalau mereka bisa menangis melihat orang yang dia bimbing berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun berkelahi aja kerjanya. Yang kedua apa? Finishing well. Selesaikan tugas dengan baik. Kalau engkau jadi bendahara, begitu uang kas habis, kau jangan lari. Begitu uang kas habis, langsung cari teman, ayo kita talangin. Begitu sudah habis juga ditalangin, apa boleh buat? Aku talangin sendiri. Gitu. Itu namanya bendahara. Makanya kalau bendahara itu kita pilih yang keren-keren. Saya sih nggak mau pilih bendahara yang agak kurang-kurang. Kenapa? Ya giliran habis uang dia datang ke saya. Lah saya juga kan punya uang. Masa saya bilang mari kita berdoa? Ya enggak lah. Menjadi majelis itu harus siap bayar harga. Bapak Ibu boleh datang ke gereja kami. Saya punya majelis bayar harga semua. Saya bocorin satu rahasia mau enggak? Waktu kami tahunan ada namanya RAB. Kami punya namanya RAB. Rancangan Anggaran Belanja. Kami buat itu. Setahun. Kami ulang tahun gereja tanggal 1 April. Maka sebelum 1 April disahkan. Uangnya belum ada. Belum ada uangnya. Kami hitung. Tak, hitung. Oke, berapa kebutuhan pokok gereja? Viatikum. Apalagi? Karena gereja pakai rumah saya, jadi mereka nggak ada apa namanya sewa-sewa. Oke, selamat uang kas. Apalagi? Ini. Apalagi? Ini. Saya langsung bilang, saya ketua. Ini dipotong, potong. Maka jadi kecil anggarannya. Setelah jadi kecil anggarannya, anggaran mana yang nggak boleh dibuang, itu kita pertahankan. Setelah itu kita rapat. Sekarang estimasi pemasukan. Kita punya gereja, pemasukan dari mana saja? Kami ada 2 pemasukan. Pemasukan pertama adalah persembahan rutin dari jemaat. Pemasukan kedua ada banyak yang bukan anggota gereja. Itu mereka suka memberi. Karena mungkin nama saya kali ya. Oke, kita hitung. Pelajaran tahun lalu. Tahun lalu berapa dapat? Sekian Pak. Pemasukan yang dari orang-orang simpati sama kita berapa? Sekian Pak. Kalau total dengan kebutuhan kita berapa? Sekian Pak. Kurang berapa? Kurang 10 misalnya. Bapak Ibu tahu apa yang kami lakukan ketika kurang 10? Majelis. Pak DMC, saya ambil 3. Komitmen saya, sebelum 1 April tahun depan, 3 sudah lunas. Oke, catat. Siapa lagi? Saya Pak, saya ngambil 1. Oke. Siapa lagi? Saya Pak, saya ngambil 3. Satu saat mereka cuma sampai 4. Berarti 6 kurang kan? Lalu saya bilang, saya 6-nya. Istri saya cubit saya, gila lu. Karena kan 6. Dia cubit saya. Saya bilang, tenang. Kita lihat situasinya. Wah Pak Pendeta, gak boleh lah, masa Bapak yang 6 Pak. Malulah saya Pak. Kalau gitu gimana? Mau koreksi lagi? Koreksi ulang lagi. Ya kita para pendeta gak boleh pengecut. Untuk pekerjaan Tuhan, harta pun, nyawa pun kita kasih. Ngapain?
Tapi mereka jadi segan juga kan. Bayangkan 10 kekurangan, 4 kaya-kaya itu yang cuma bisa 4. Saya yang kere 6, malu kan? Saya 6. Memang sih ada cobaan juga, nyonya langsung cubit. Yang benar lu. Makanya barangkali kalau rapat nyonya nggak usah ikut. Masalah dia pendeta juga, itu susah juga itu. Rapat lagi, jadi. Nggak taunya lebih anggarannya. Itu pengalaman kami, Pak. Kami nggak pernah pusing. Sakit kepala, ngapain sakit kepala? Udah jalankan saja, ini pekerjaan Tuhan. Saya sudah buktikan kepada mereka 11 tahun gereja berdiri tanpa majelis. Saya pakai uang sendiri. Jalan. Nah mereka jadi malu sekarang. Ya Pak, kita jalan Pak. Jalan. Sampai hari ini Pak. Surplus terus. Bagaimana kalau sudah surplus? Giring langsung pembangunan. Bapak, kita nggak bisa bangun. Iya kapan aja. Saya nggak tahu kapan dibangun. Nggak sanggup. Kelapa Gading, Sunter berapa? 1 meter. Udah nggak kuat. Nggak apa-apa. Tanamkan itu kepada anak-anak muda. Kalian akan meneruskan gereja ini. Saya suka katakan kepada anak muda saya, Om Demsi akan berhenti. Mungkin Om Demsi juga lebih dulu mati dari kalian. Tapi ingat, kalian akan teruskan gereja ini. Mereka angguk-angguk. Sekolah yang tinggi, jadi orang yang berhasil. Semuanya harus berhasil kalian. Karena gereja ini akan dibangun oleh kalian, bukan oleh siapa-siapa. Nggak ada sponsor-sponsor. Semangat, iya Pak, semangat. Itu persekutuan. Pernah ribut nggak gereja kami? Pernah Pak, ribut. Pernah nggak Pak DMC dimaki-maki jemaat? Pernah. Walaupun nggak benar sih, tapi dia maki-maki. Ya terima aja lah. Siapa suruh jadi pendeta ya? Nggak usah bilang, you tahu saya pendeta? Tak tumpan tangan jadi kodok kau. Ya nggak boleh lah. Masa jemaat dikutuk? Saudara kutukin jemaat jadi miskin, mampuslah gereja. Berdekati terus tuh jemaat supaya mereka diberdayakan. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ketika alam semesta menceritakan kemuliaan Tuhan, kami pun terpanggil untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Ketika alam semesta bercerita tentang keagungan-Mu, kami umat-Mu juga bisa bercerita tentang keagungan-Mu. Kami menceritakan kebaikan Tuhan sehingga menjadi saksi bagi semua orang melalui kesetiaan kami kepada Tuhan. Gereja di mana kami hadir, keluarga di mana kami tinggal, keyakinan di mana kami yakini. Itulah Yerusalem kami. Kami akan tetap ada di Yerusalem. Kami juga akan menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan, yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Dan kami juga mau membangun persekutuan satu dengan yang lain. Walaupun berbeda-beda pendapat, berbeda-beda rasa, berbeda-beda perspektif. Tapi kami akan berusaha untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya dimeteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan.